my YouTube channel. Jadi hari ini itu agak kayak it's gonna be emotional video karena gue mau menjelajah waktu yang sebetulnya nggak pengen gue jelajah, yaitu waktu ketika kita masih SMP. Ya, masih zigot. Oh my god. Waktu diazarin udah satu ruangan. By the way, ini Najian. You know me in onlyfans.com. Jadi dia itu teman gue dari SMP. Jadi Najian itu editor gue, editor slash bestie dari Jadi kita sekarang mau ke SMP gue karena ada satu makanan yang gue BM banget dari lama, dan ini selalu banget gue makan pas gue istirahat kalau misalnya gue waktu SMP, SD. Kebetulan pas SMP kita itu nggak punya teman berdua. Jadi FYI ketika itu Gilang makannya sendirian di toilet. Iya. Dan itu beneran terjadi guys. Gue kayak karena dan dulu SMP kita itu toiletnya nggak duduk, jongkok. Yeah. Dulu gue masih ada teman, karena kan Gilang beda sendiri kan. Nah, jadi ceritanya gini, kenapa gue bisa nggak ada teman? Karena dulu sebetulnya gue SMP punya teman di angkatan gue. Nah terus gue pemalas, gue nggak pernah belajar, gue nggak pernah ini segala macam. Akhirnya gue nggak naik kelas dan gue turun ke angkatannya dia. Nah, which is menurut gue angkatan yang paling sampis sedunia. Sorry banget guys, tapi kayak gue nggak punya teman di situ karena gue ngerasa gue feeling left out. Jadi bukan gue nggak ditemenin, tapi gue menarik diri gue sendiri buat nggak mau berteman sama angkatan-angkatan dia. Cakep banget lagi. Najian dia masih SD anjing. Ini awal-awal gue ketemu Najian ya. Jadi gue masuk, inget banget gue masuk kelas 8B. Iya. Gue masuk kelas 8B. Di situ ada Najian duduk sama teman-teman yang freak. Anjing. Yang ada salah satu almarhum, rest in peace, Bena. Itu dia salah satu teman gue juga. Jadi kayak kita tuh biasanya bertiga. Nah gue masuk kelas itu, terus gue ngeliat Najian di pojokan lagi nulis. Nah ternyata dia itu lagi nulis lagu. Jadi dia itu dulu ngerasa dia itu komposer, dia itu ngerasa dia itu Erwin Gutawa. Padahal dia cuma seitik yang masih closeted gitu. Awalnya gue tuh nggak expect kalau gue bakal deket sama Najian karena gue lebih deketnya tuh sama Bena sebetulnya. Bentar ya guys, POV-nya sebenarnya lebih sedih lagi karena kita ngeliat grup gue tuh ngeliat Gilang tuh kasihan banget sendirian, jadi kita datengin terus kita recruit gitu ya. Jadi exactly. Sesedih itu dia. Sesedih itu, tapi menurut gue itu adalah reaksi manusia yang bener. Kalau ngeliat manusia sendiri duduk ditemenin anjing, bukan malah dikata-katain. Nah, kebetulan yang manusia nih di kelas gue cuma dia. Yang lainnya tuh kayak titisan setan dajjal. Gue baru masuk, gue diketawain lah, gue ini segala macam. Dan mungkin ya gue ngerti sih karena ya lo lihat ini foto gue waktu SMP. Mungkin orang-orang ngelihat juga kayak ih apa sih nih hitam gendut kayak buntelan gitu kan, baru masuk kelas gue kayak nggak naik kelas gitu. Jadi gue I get it kenapa kalian semua mungkin nggak mau berteman atau kayak ngejauhin gue, cuma kayak kalau Emil you're nemu lost. Gimana? Apa? Kalau Emil nemu lu gimana? Gue nemu Emil digorong-gorong. Jadi kayak itu. By the way, buat pertanyaan lebih lanjut, gue udah buka question and answer di Instagram. Jadi kita akan you bitch. Jawab pertanyaannya sekarang. And kiss each other. Oke. Nah ini pertanyaan dari Sarah Tumiwa, kenapa lu berdua mau temenan? Kenapa gue mau temenan sama Najian? Karena nggak ada yang mau temenan sama gue lagi anjing. Kayak mungkin ada, cuma gue tuh terlalu takut, tau nggak sih? Karena dulu kan gue dulu orangnya kayak pendiam kayak gue. Iya, gue tuh pendiam banget. Frekuensi gitu loh. Gue tuh ngomong kayak gini ke orang tuh nggak berani, karena kayak menurut gue nggak ada yang mau ngomong sama gue. Karena pertama, ini salahnya adalah, lu inget nggak pertama kali gue masuk kelas, ini si itu dia tuh kayak gini, kenalan dong.
pas gue mau ngejulurin tangan dia tuh kayak weh gitu. Anjing nggak? Orang kayak gitu tuh kayak sumpah ini gue tuh nggak pernah ngerasa dibully fisik, tapi gue dibully mental. Kayak gue tuh ngerasa kayak masuk ke sekolah itu adalah masuk ke neraka jahanam paling bawah, tapi bawahnya lagi gitu loh. Kayak anjing, gue nggak nyalahin sekolahnya ya guys, don't get me wrong, gue cinta banget sekolah gue ini karena gue belajar agama, gue belajar semuanya di situ. Kayak agama Islam gue kebentuk gara-gara sekolah ini. Tapi kayak orang-orangnya, anak-anaknya, terutama guru-gurunya nggak ada masalah. Anak-anaknya tuh kayak, lu tuh sekolah Islam tapi kok lu bisa kayak dajjal ya semuanya kayak gitu. Ini no shade ya buat orang-orang yang kenapa sampai sekarang masih temenan sama Najian, dan Najian kenapa masih temenan sama gue? Karena gini guys, gue lebih baik temenan sama satu tapi bener-bener real daripada gue punya temen banyak tapi semuanya fake. Kayak temenan karena ada maunya. Nah menurut gue Najian itu orang yang emang dia temenan sama gue karena ya udah lu mau temenan aja, bukan karena gue punya followers banyak atau gue kayak bear in your mind. Najian itu temenan gue waktu followers gue masih 200, even masih 0. Gue buat Instagram tuh sama Najian. Jadi kayak kalau misalnya lu mikir Najian panjat ke gue, enggak sama sekali, karena emang kayak kita udah temenan dari lama gitu loh. Itu Emil yang panjat ke gue di saat Emil followersnya 600.000. Selama berteman pernah nggak sih kayak berantem yang sampai nggak ngomong beberapa hari? Waktu lu ngerasa gue udah nggak ada waktu buat lu, terus lu ngomong ke gue waktu awal-awal kuliah. Iya. Nah itu point of view lo gimana sih? Kayak gue mau tahu gitu loh, kayak kalau bisa berpikiran gue nggak ada waktu. Anjir gue lupa lagi, tapi intinya waktu itu gue sempat di talk gitu kan waktu lu nginep di rumah gue, kayak lo tuh dari semua teman kampus gue tuh kalau diurutin lo paling atas, tapi lo waktu itu kayak nggak percaya, terus bilang iya bla bla bla, terus habis itu gue ngomong panjang lebar, lu juga sekarang sombong gitu-gitu kan, terus habis itu tapi gue nggak bete karena kan gue juga bangga kalau gitu dia lagi naik-naiknya di awal tuh TikTok gitu kan. Terus habis itu jadinya banyak banget miskom yang ternyata emang harus diomongin, karena emang kalau udah jarang berkomunikasi itu pasti banyak negative thinking kan. Jadi kita akhirnya ngobrolin sepuas-puasnya. Terus yang plot twist adalah waktu gue ngomong hilang instastory terus di second account-nya captionnya kayak aduh capek dengerin Najian di TikTok. Padahal gue lagi serius. Najian itu tipikal orang yang kalau ngomong tuh muter-muter. Padahal ya, intinya satu. Dulunya gitu. Dulu kayak gitu. Jadi kayak misal dia mau ngomong A, tapi dia ke Z dulu baru ke A. Kalau gue itu ngomongnya A ya A gitu loh. Jadi kayak aduh Najian lama banget sih ngomongnya, padahal intinya cuma A gitu loh. Ceritain pengalaman terburuk kalian pas di SMP. Kalau gue, pengalaman terburuk gue adalah tidak menjadi diri sendiri pas SMP. Karena menurut gue, kalau gue jadi diri sendiri, mungkin gue ada temen lebih dari dia. Tapi karena gue SMP itu gue bener-bener menutup diri, gue nggak jadi ini lo kalian yang lihat gue yang sekarang itu gak sama sekali gue keluarin di SMP. Jadi SMP tuh gue bener-bener boring, kayak duduk diem, kayak maunya belajar. Terus pikiran gue adalah satu, keluar dari SMP. Karena gue benci banget tempat itu, kayak bukan gara-gara gedungnya atau sekolahnya, tapi gara-gara orangnya. Kalau gue hampir sama kayak Gilang, cuman bedanya gue pengen banget jadi diri gue yang gue tahu gue tuh ngerasa gue seru kalau ngobrol sama orang, dan gue ngerasa pengen banget. Tapi satu sisi karena gue ngeliat pergaulannya begitu mostly bully or judge or something like that. Iya benar. Jadi gue untuk kayak pengen jadi diri sendiri 10% aja itu takut. Jadi gue lebih ke diam terus gitu. True. Jadinya gue kayak lama-lama jadi kayak pendiam. By the way, kita udah on the way ke tempatnya. Ini bener-bener sakral, nostalgia sakral. Ini tempat bener-bener gue gila. Anjir, Jaka Permai. Ini tuh bener-bener tempat yang dulu. Gue inget banget dulu gue naik motor ya di sini. Terus gue nangis. Oh, lu bisa naik motor? Bisa anjing, gue bonceng 3 anjing sama Mbak Ram. Gue kayak walaupun gue nggak punya temen, tapi I got personality yang kayak
gue belajar tentang diri gue sendiri gitu, bukan kayak gila-gila cewek. Dulu kan kalau zaman kita SMP kan cowok ngomonginnya cewek kayak ini gue mau deketin ini segala macem, atau nggak kayak ngerokok kayak gitu-gitu kan. Dulu mana kepikiran gue ngerokok anjing. Gue duit jajan aja cuma berapa ya, 5.000 ya dulu ya. Ya gue minta lu juga gitu. Nih kalian kalau mau tahu, ini jalanan yang setiap hari dulu gue lewatin. Yes, jam 7 pagi atau kurang ya. Pagi, gila. Dan dulu gue ngerasa ini rumah yang paling bagus dunia. How you guys maintain your friendship this long? I bet a lot of shit happen. Caranya adalah komunikasi dan jujur. Kalau misal gue lagi nggak mau ada najian ya gue nggak mau ada najian. Kalau misal gue lagi nggak mood ya gue nggak mood. Yang penting jujur aja, tapi nggak perlu banyak alasan. Gue nggak mood gitu. Gue juga orangnya introvert gitu loh. Kalau Gilang kan lebih ekstrovert juga. Jadi kayak itu perbandingan yang jauh banget kalau lagi mau ketemu bersosial. Jadi Gilang tuh kadang lu lagi mood nggak, lu atau ini nggak. Gue juga nanya sebaiknya gitu, karena kalau nanti dipaksa yang ada nanti nggak enak anjing gitu. Iya benar. Kecuali kerjaan ya. Kalau kerjaan ya mau nggak mau kita harus mood gitu. Tapi kalau buat main, najian. Ini SD. Ini SD gue. Sumpah. Oh my god. Oh my god. Oh my. Halo. Oh my god. Gue kangen guru-gurunya sih. Not gonna lie. Sumpah tuh ngelihat kayak anak-anak di sini aja gue that gave me anxiety gitu loh. Tapi kan gue bakal dibully. Dan kali ini kan tahu elu, jadi mereka akan kayak kayak enggak, itu namanya PTSD. Sumpah gue merinding anjir. Kayak gue tuh ketakutannya tuh bener-bener kayak nggak main trauma. Oh my god. Kita lihat dulu yang di belakang. Oh my god, gue seneng banget kesini. Tapi kayak gue seneng karena nggak ada anak-anak yang di angkatan kita. Karena we've been through that. Ya gitu we've been through dan gak mau lagi. Anjir. Ini gak berubah sih ini. Gak berubah, sumpah gak berubah. Sumpah yang dicat. Sumpah gak berubah. Dan gitu. dulu Oh my god. Oh my god. Ada gedung baru anjir. Gedung baru. Ya ampun, gila. Oh my god, Nats masih sama banget demi Allah. Anjir mau direnovasi. Masih sama banget, woy. Kantinnya hilang, demi Allah kantinnya hilang. Ini kantin di sini. Oh my god, ampun, gila. Oh my god, Nats masih sama banget demi Allah. Jadi di waktu SMP itu rambutnya nggak boleh lebih dari 3 cm deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya 3 cm itu benar-benar dipotong gitu. Jadi pas SMP gue pernah digunting rambutnya. Se-strict itu guys. Se-strict itu. Nah tapi dari situ kita belajar jadi siswa yang disiplin. Nah, gue dulu nggak berani ngeketatin celana. Kita juga nyentuh cewek nggak boleh banget. Iya, nyentuh cewek tuh nggak boleh sih sebetulnya. Iya nggak boleh banget. Nggak boleh. Kayak hugging itu nggak boleh. Ini kenapa ya ada di tengah-tengah? Gue agak kurang paham arisannya kenapa di tengah. Di tengah-tengah. Permisi ibu, sorry ya. Semangat ya bu. Nah, kita sekarang mau ke SD-nya. Jadi di SD-nya itu ada salah satu ayam bakar yang terkenal banget, namanya ayam bakar Joko. Gue nggak tahu dia masih ada atau enggak. Oh my god, ada cilor. Dan ini. Oh iya, ayam bakar Joko. Oh my god. Oh iya, ayam bakar Joko. Oh my god. Mas, mau beli dong? Aku mau beli 2 sama satenya mau 10 tusuk. Satenya bakar dulu nggak apa-apa mas ya? Iya nggak apa-apa. Ini Pak Jokonya mana mas? Pak Jokonya lagi di rumah mas. Berarti masih kerja ya tiap hari? Masih ada tapi? Masih tiap hari. Oh masya Allah. Alumni mas ya? Iya. Alumni. Nah ini lapangan Gilang suka dipresurin karena olahraga paksa. Iya, nah dulu guys, gue tuh nggak bisa olahraga karena gue kan gendut dan gue nggak mau gerak. Mas, dan ini ayam dulu mie ayam itu mahal banget kayak 10.000. Jir itu sekarang makanan lo tiap hari 110.000 ya? Najian kayak gitu. Oh suka ada yang manjat juga kalau pagarnya ditutup. Iya, nah itu tuh kayak gitu. Nah tapi gue nggak bisa karena gue. Wait a damn minute. Nah, gitu dulu cara belanjanya tuh gitu kayak, beli dong, beli Joko. Dulu namanya Joko. Ya emang namanya masih Joko kok. Oh. Apa? Kelas 10. Enggak, udah lulus, Bu. Ada kelas 10 segede gini, Bu.
ada yang tahu Gilang guys. Dadah dong Lang. Tapi kenapa harus ngamuk ya suaranya? Gilang, Gilang. Kasihan nanti dimarahin gurunya. Gue pernah banget tau kayak gitu. Dimarahin guru gara-gara ngomong sama stranger. Oh iya. Iyalah, gila nggak boleh anjir. Padahal kita nemu pacar dari stranger. Najian mereka belum kepikiran pacaran anjir. Ada nggak pesan-pesan buat mereka Lang? Growing up is a trap. Gue tuh sebetulnya produk gagal dari alasan. Karena yang lain, alhamdulillah sekarang tuh gue Mana perlu temenan sama Emil lagi? Nah, Emil kan udah nggak ada sopan santun nih. Apaan tuh? Apaan? Kabar Bu? Udah, alhamdulillah. Iya. Oh benar. Dulu gue jajan sama dia suka ngutang. Oh my god. Oh iya. Sekarang Bu, Joko dong 10. anjay. Terus ngutang. Besok ya Bu? 10.000. Udah 10 ayam. Makasih ya Bu Mas. Sukses terus ya Mas. Makasih. Nah sekarang kita mau cobain makan di kantin yang dulu. Gue nggak tahu ini masih bisa atau Ini nggak. kantin SMP ya guys. Iya ini kantin SMP. Halo. Iya Bu, masih ingat Bu. Aku aja kok. Yang ingin kan? Kita nggak pernah makan di kantin karena kantin Sekali-sekali itu doang. tempatnya Iya. orang-orang yang populer. Yes. Satunya dulu ya. Apakah masih sama? Dan ini the famous ayam Joko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga suka bikin TikTok tapi nggak tahu caranya. Aduh. Ini balik lagi ke zaman. Kenapa? Nah. Tentu. Antenanya juga. Aku masuk itu 2000. Tadi 12. Ini kenapa kita makannya cepet-cepet? Karena jam 12 itu anak-anaknya udah pada keluar. Aku takut. Takut dibully. Gue takut dibully lagi. Enak banget. Cara nanggepin orang yang ngebully kita gimana sih? Jadi kalau gue, cara nanggepinnya adalah kayak ya udah lu diem aja. Kayak tiba-tiba lu punya usaha terus tiba-tiba orang yang ngebully lu tuh kayak kerja bareng gitu loh. Kalau gue kayak paham nggak sih kayak balas dendamnya tuh pakai kesuksesan lu aja, nggak usah dibalas dengan fisik atau ngebales balik itu nggak usah. Kalau ada yang bully sekarang, gue diemin aja karena kayak nggak worth it untuk gue respon. Kayak udah, ha? Kalian tuh harus tahu mana yang worth it untuk ditanggepin, mana yang worth it yang emang buat gimana sih bahasanya gue. Nah ini kebiasaan di kantin Al-Azhar juga, kita suka kedatangan tamu. Ya. Sebenarnya faktanya juga yang bikin kita merasa dibully itu diri kita sendiri. Kalau ada 1000 juta orang ngebully kita terus kita biasa aja dan kita ngerasa punya value dan mereka ternyata jealous, ya udah stand up aja gitu. Kalau kalian ngerasa sedih kalian dibully, berarti kalian nerima itu dan kalian ngebully diri Nggak kalian boleh sendiri. diterima. Itu Kenapa
gue di tempat ini tidak diterima karena dulu gue tidak menerima diri gue sendiri. Ya tau. Kesibukan. Excuse me my love. Hello. Nana. Main aja lah bodo amat. Iya gue seneng-seneng aja, gue seneng aja. Gak usah mikirin siapa yang lihat tuh. Nah, Seneng aja. Pas aja di mikirin yang lain. Enggak, sama enggak. Guys, sekarang kita udah balik dari SMP kita. Sekarang kita udah mau on the way pulang. Tapi sebelum pulang kita bakal bacain lagi beberapa question dari kalian. Yang paling sering banget ditanyain adalah siapa yang paling dewasa dalam menghadapi masalah? ya sama aja deh gitu berdua. Kayaknya sama aja deh, kita tuh sama-sama rusak guys. Kadang gue menjadi orang yang lebih kekanak-kanakan, tapi kalau misalnya Najian lagi kekanak-kanakan, gue jadi yang the bigger person. Kalau misalnya gitu gue deh, saling lagi yang nyapa. kekanak-kanakan, Najian jadi yang kayak the bigger person gitu loh. Itu dari dulu udah kayak gitu banget, kayak. But anyways guys, thank you so much for watching. Don't forget to Like, comment, subscribe, share, and ring the bell Notification. thing, whatever. Do your thing, girl. Sebetulnya ada satu pertanyaan tau. Siapa crush kalian waktu SMP? anjing banyak banget senior kita. Bye.